Halo, selamat berjumpa lagi dengan video pembelajaran sistosomiasis dari Departemen Parasitologi FKKMK UGM. Perkenalkan, saya Rizkyani Amalia Kusumasari, staf dari Departemen Parasitologi FKKMK UGM. Untuk kali ini, kita akan belajar bersama mengenai sistosomiasis yang berasal dari 3 jenis spesies parasit, cacing parasit, utamanya adalah Cystosoma mansoni, Cystosoma japonicum, dan Cystosoma haematobium. Nah, pada video pembelajaran kali ini, teman-teman mahasiswa diminta untuk dapat nantinya akan mendeskripsikan parasit penyebab dari sistosomiasis, kemudian epidemiologinya sistosomiasis, dan yang ketiga adalah patogenesis dari sistosomiasis. Nah, dari deskripsinya nih, kita bisa baca, teman-teman baca bersama bahwa sistosomiasis adalah suatu penyakit parasit akut dan kronis yang disebabkan oleh genus Cystosoma atau disebut juga sebagai trematoda darah. Kemudian anak-anak usia sekolah ini sangat beresiko terinfeksi oleh si cacing trematoda darah ini karena kurangnya kebersihan dan kebiasaan bermain yang tertentu ya, seperti mungkin berenang, kemudian memancing di air yang ternyata sudah terkontaminasi. Dan orang dapat tertular dari infeksi dari air yang terkontaminasi melalui kegiatan misalnya pertanian, orang-orang yang bekerja di sawah atau kebun begitu, kemudian rumah tangga, kemudian pekerjaannya dia yang berhubungan dengan air atau yang terkontaminasi, dan rekreasi rutin seperti mungkin berenang di kolam umum. Kemudian 5 spesies cacing darah ini, trematoda darah ini utamanya yang dapat menyebabkan 2 bentuk utama dari penyakit sistosomiasis ini adalah usus dan urogenital. Dan 3 cystosoma manusia atau yang dapat menginfeksi manusia yang paling utama atau paling penting yang akan kita bahas adalah Cystosoma mansoni, Cystosoma japonicum, dan Cystosoma haematobium. Sedangkan kalau kita lihat dari formnya tadi adalah intestinal cystosomiasis dan urogenital cystosomiasis. Untuk di intestinal kita bisa lihat bahwa ada kelompok Cystosoma mansoni yang dia biasanya tersebar di Afrika, kemudian di Timur Tengah, di Karibia, di Brazil, di Venezuela, dan di Suriname. Kemudian untuk Cystosoma japonicum kita bisa temukan di Cina, di Indonesia, negara kita, dan di Filipina. Kemudian Cystosoma mekoni ini adalah bisa kita temukan di beberapa distrik di Kamboja dan di Republik Demokratik Rakyat Laos. Lalu kita bisa lihat juga Cystosoma guinensis dan Cystosoma intercalatum yang kita bisa temui di wilayah hutan hujan di Afrika Tengah. Sedangkan untuk bentuk urogenital cystosomiasis kita bisa lihat bahwa ini disebabkan oleh satu kelompok saja, yaitu Cystosoma haematobium yang bisa kita temui di Afrika, Timur Tengah, dan di Korsika atau di Prancis. Nah, ini adalah epidemiologi dari sistosomiasis. Jadi ini adalah jenis penyakit yang disebabkan oleh cacing parasit yang ada di daerah tropis dan subtropis, terutama pada masyarakat yang miskin yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasinya yang memadai. Jadi diperkirakan setidaknya ada 90% dari mereka yang memerlukan perawatan untuk sistosomiasis yang tinggal di Afrika. Jadi memang banyak didominasi di daerah atau di benua Afrika terkait adanya kasus sistosomiasis ini. Kemudian ada 2 bentuk utama tadi, intestinal dan urogenital dari sistosomiasis yang berasal dari 5 jenis atau 5 spesies dari genus Cystosoma. Dan lebih dari 240 juta orang ini dilaporkan sudah terinfeksi di 78 negara dan hampir 800 juta rentan terhadap infeksi tersebut. Untuk di wilayah Indonesia sendiri, cacing Cystosoma hanya terisolasi di 3 kabupaten saja dan hanya ada di 1 provinsi, yaitu di Sulawesi Tengah. Dan hanya ada juga 1 spesies saja yang di Indonesia, yaitu Cystosoma japonicum. Kalau kita lihat dari siklus hidupnya seperti yang terlihat di layar, ini adalah kita mulai dari untuk Cystosoma spp atau Cystosoma subspesies, kita bisa lihat dari telur cystosomanya ini dikeluarkan dari feses atau urin. Ini tergantung dari jenis spesiesnya karena bisa di feses bisa di urin.
Kemudian dalam kondisi yang tepat, telur nanti akan menetas dan melepaskan mirasidia, yang kemudian nanti mirasidia akan berenang dan menembus inang perantara siput tertentu. Jenis siputnya juga tergantung dari jenis atau genus si Schistosoma. Kemudian tahapan dalam siput nanti akan meliputi ada 2 generasi sporokista dan juga akan memproduksi serkaria. Nah, setelah dilepaskan dari siput, nanti serkaria akan serkaria yang infektif tadi ini akan berenang dan kemudian menembus inang kulit manusia dan nanti akan melepaskan ekor yang bercabang menjadi Schistosomula. Lalu Schistosomulae ini bermigrasi melalui sirkulasi vena ke paru-paru, lalu ke jantung, dan kemudian akan berkembang di hati, keluar dari hati melalui sistem vena porta pada saat sudah dewasa. Jadi nanti cacing dewasanya yang jantan maupun betina ini akan melakukan reproduksi dan tinggal di Venula mesenterica, yang lokasinya ini juga bervariasi, tergantung dari spesiesnya masing-masing. Kemudian misalnya ya, kalau kita lihat Schistosoma japonicum, dia akan lebih sering ditemukan di vena mesenterica superior yang akan mengalirkan ke usus halus, dan kemudian Schistosoma mansoni nanti akan lebih sering terjadi di vena mesenterica inferior yang mengalirkan ke usus besar. Dan namun untuk kedua spesies tersebut dapat menempati salah satu lokasi dan mampu bergerak di antara lokasi-lokasi tersebut. Sedangkan untuk Schistosoma intercalatum dan Schistosoma guinensis ini juga akan berada di plexus mesenterica inferior, tetapi akan nanti lebih rendah di usus daripada Schistosoma mansoni. Jadi sangat spesifik untuk jenis Schistosoma yang ada. Untuk Schistosoma haematobium ini paling sering menghuni plexus vena vesicular dan pelvis kandung kemih, tetapi juga dapat ditemukan di venula rectal. Untuk betinanya ini ukurannya sekitar 7-28 mm, ini juga tergantung jenis spesiesnya, akan menyimpan telur-telurnya di venula kecil sistem porta dan perivesical. Lalu nanti telur-telur tersebut akan dipindahkan ke lumen usus untuk form atau untuk bentuk yang intestinal schistosomiasis, lalu akan dipindahkan atau akan berpindah ke kandung kemih serta ureter untuk Schistosoma haematobium yang dia dari bentuknya urogenital schistosomiasis. Kemudian masing-masing ini juga nanti bisa dikeluarkan melalui feses atau melalui urin, tergantung dari dia akan berpindah kemana dan tergantung dari jenis spesies parasit tersebut. Nah, ini adalah gambar telur yang kita lihat ada perbedaan dari 3 jenis spesies yang ada yang biasa menyerang pada manusia. Jadi telur dari 3 parasit utama Schistosoma yang biasa menyerang manusia ini kita lihat ukurannya berbeda-beda sebagai pembeda atau ya pembeda dan penanda dari spesies tersebut. Jadi telur ini dicirikan dengan mempunyai cangkang yang halus, kemudian telurnya tidak memiliki tutup pelindung atau tidak ada tutup pelindungnya dan biasanya mengandung mirasidium. Untuk panjang telur dari Schistosoma mansoni biasanya berkisar 114 hingga 175 mm, kemudian untuk lebarnya 45 hingga 70 mm. Sedangkan untuk Schistosoma japonicum bentuknya bulat dan memiliki dimensi 70 hingga 100 mm panjangnya, kemudian lebarnya 55 sampai 65. Dan telur ini memiliki duri yang pendek dan tidak mencolok, seringkali bahkan kurang atau tidak bisa dilihat. Kemudian telur Schistosoma haematobium ini dicirikan dengan cangkangnya yang tipis, ukuran panjangnya 112 hingga 170 mm dengan lebarnya 40 hingga 70 mm dan memiliki duri yang ada di salah satu ujungnya. Kalau ini adalah morfologi dewasa dari ketiga cacing tersebut. Jadi bisa kita lihat Schistosoma mansoni dewasanya itu yang betina berukuran 2,0 sampai 2,5 kali ke 0,025 cm. Jadi cukup agak besar. Kemudian bentuknya silindris dengan ujungnya runcing, integumennya halus. Kemudian sakernya atau penghisapnya ada oral dan ventral itu berada di dekat ujung anterior yang ukurannya sama. Ini agak berbeda dengan jenis Rematoda lainnya. Kemudian ovariumnya memanjang terletak di bagian belakang tubuh dan dia memiliki uterus yang betina. Uterusnya panjang dan bervolume, biasanya berisi 20 hingga 30 sel telur.
Kemudian untuk jantan dewasa, dia ukurannya 1,3 kali 0,9 cm. Jadi tegumennya tuberkulosa halus, kemudian terdapat kanal ginikokorik di bagian ventral, kemudian terdapat 4 hingga 5 testis yang besar terletak di bagian dorsal dan posterior dari si ventral sucker atau penghisap di bagian ventral. Nah, ini yang betina dan jantan untuk jenis cystosoma ini selalu bersama-sama. Si betina berada di kanal ginikokorik dari si jantan. Untuk cystosoma hematobium, di sini juga terlihat dari gambar terpisah antara jantan dan betina. Untuk fase atau morfologi dewasa ini ukurannya 1-2 cm untuk betina dan jantan. Tubuhnya silindris, kemudian memiliki 2 penghisap terminal atau sucker. Ada integumen kompleks juga. Kemudian saluran pencernaannya tidak ada dan organ reproduksinya ada. Kemudian tubuh atau bagian si cacing jantan berbentuk seperti alur begitu dengan ada saluran ginikokorik tadi seperti cystosoma mansoni. Kemudian untuk cacing yang betina ini biasanya lebih panjang dan lebih kurus, lebih kecil dibandingkan dengan si jantan. Ini agak berbeda dengan jenis-jenis parasit lain yang biasanya didominasi oleh betina yang ukurannya jauh lebih besar daripada jantan. Nah, kalau yang cystosoma ini terbalik. Kemudian sebagai selalu berpasangan untuk si cystosoma ini, jantan dan betina selalu bersama-sama. Dan cacing cystosoma ini, hematobium ini biasanya dia memakan partikel darah melalui glikolisis anaerobik. Sedangkan di sebelah kanan kita lihat ada cystosoma japonicum. Dia juga sama, terpisah antara jantan dan betinanya, dengan si betina berada di kanal ginikoporus dari si jantan. Nah, cacing ini biasanya berwarna kuning atau kuning kecoklatan. Kemudian cacing jantannya biasanya berukuran 12 kali 0,5 mm, sedangkan yang betina 20 kali 0,4 mm. Jadi walaupun lebih kecil tetapi lebih panjang untuk yang si betina. Kemudian kedua jenis kelamin ini memiliki saker atau penghisap yang cukup kuat dan besar di sekitar mulut dan di tegumen. Si cacing ini juga dilapisi oleh duri-duri yang kecil di bagian dorsalnya. Kemudian ada tonjolan dan ada organ sensoriknya. Kita bisa lihat di gambar. Nah, kalau ini adalah hospes intermediate atau inang perantara dari cystosoma spesies. Nah, inang perantara cystosoma spesies ini ada dari berbagai spesies siput di air tawar. Jadi memang ini beradanya di air tawar. Kemudian telur dikeluarkan dari inang manusia ini biasanya melalui feses dan urin atau urin, jadinya berbeda dari spesies yang ada. Tergantung dari jenis spesiesnya ya, apakah cystosoma mansoni, apakah japonicum, apakah hematobium. Kemudian biasanya dalam kondisi lingkungan yang optimal ini telurnya nanti menetas dan melepaskan mirasidia seperti tadi di siklus hidupnya. Nanti akan berenang, kemudian menembus inang perantara siput. Nah, siputnya ini biasanya akan ada 2 tahapan ya, ada 2 generasi sporokista dan akan memproduksi serkaria setelahnya. Nah, untuk Biumpalaria spesies ini adalah inang perantara untuk cystosoma mansoni, baik di New and Old World, jadinya di dunia baru maupun dunia lama. Sedangkan Oncomelania spesies ini adalah inang perantara untuk cystosoma japonicum, dan Bulinus spesies ini adalah inang perantara untuk cystosoma hematobium. Ada juga di sini yang belum disampaikan atau belum tertulis di sini adalah inang perantara untuk cystosoma meconi, yaitu Neotricula spesies. Jadi bisa kita lihat bahwa siput-siput yang menjadi inang perantara juga spesifik dan berbeda dari antar satu cystosoma dengan cystosoma lainnya. Ya, kalau ini adalah gambar alur patogenesis dari cystosomiasis. Kita bisa lihat bahwa patogenesis penyakit cystosomiasis ini bisa dibagi menjadi 2 kejadian, ada yang akut dan ada yang kronis. Kalau yang kronis dapat kita lihat di bagian sebelah kiri. Jadi yang pertama akan terjadi ruam urtikaria yang berlangsungnya sebenarnya sebentar karena akut. Kemudian nanti akan terjadi hipersensitivitas yang dapat terjadi juga dengan banyak gejala seperti demam, kemudian kelelahan, diare berdarah hingga eosinofilia. Ini mungkin juga akan tetap berbeda ya gejalanya dari setiap individu manusia yang terinfeksi.
Kemudian ada juga yang terakhir adalah cacing dewasa yang bermigrasi sehingga terjadi sakit perut, gejalanya sakit perut. Lalu kalau yang di kronis sebelah kanan, chronic pathogenicity, ini juga dapat dibagi menjadi dua keadaan. Yang pertama adalah di usus yang akan terjadi reaksi inflamasi. Jadi reaksi ini juga menyebabkan berbagai macam gejala lainnya seperti eritema, terus kemudian timbulnya bercak merah ya pada darah, kemudian edema hingga penyakit tenesmus. Tenesmus adalah suatu penyakit atau perasaan buang air besar tetapi tidak tuntas, jadinya rasanya seperti tidak enak begitu ya bagian perutnya. Kemudian yang kedua nanti akan ada di hati atau di hepatosplenic. Ini juga dapat terjadi reaksi granulomatosa. Nah, jadi memang di sini terapi yang disarankan untuk semua jenis sistosomiasis ini adalah sama, yaitu praziquantel. Apapun jenis spesiesnya, ini masih disarankan satu obat, yaitu praziquantel. Ini obat ini dirasa dari penelitian yang ada ini cukup kuat, kemudian stabil dan murah, sehingga juga bisa didapatkan dengan mudah. Nah, namun untuk infeksi ulang yang terjadi setelah pengobatan, ketika pengobatan dimulai dan dilanjutkan pada masa anak-anak, resiko tertular penyakit ini juga jadi bisa berkurang, bahkan hilang. Jadi memang ini obatnya ini masih digunakan untuk sebagai terapi yang efektif. Tetapi memang sayangnya penggunaan obat ini yang secara global dan jangka panjang ini juga telah berkontribusi ya pada penemuan sistosoma yang toleran. Jadi sudah ada resistensi terhadap si obat praziquantel ini, sehingga menimbulkan memang kekhawatiran terhadap produksi strain yang resisten untuk si obat untuk penyakit sistosomiasis ini. Jadi walaupun demikian memang bisa dilihat di sini bahwa ada kebutuhan mendesak untuk bisa mungkin mengembangkan opsi pengobatan baru selain praziquantel yang dirasa di beberapa daerah mungkin yang belum terlalu banyak pengobatannya itu masih ampuh, tapi di beberapa daerah yang penggunaannya dalam jangka panjang itu bisa sudah ada penemuan bahwa sudah mulai resisten. Baik, ini adalah ringkasan dari video pembelajaran kali ini, yaitu bahwa sistosomiasis ini ada yang akut dan ada yang kronis penyakitnya disebabkannya oleh genus yang sama, yaitu Schistosoma. Untuk di Indonesia sendiri, sistosomiasis ini hanya ada satu jenis yang ditemukan, yaitu Schistosoma japonicum, ditemukannya di Sulawesi Tengah. Kemudian yang biasanya menyebabkan intestinal sistosomiasis ini adalah Schistosoma mansoni dan japonicum. Kemudian yang bisa menyebabkan urogenital sistosomiasis ini adalah Schistosoma hematobium. Lalu semua dari spesies Schistosoma ini hanya memiliki satu host-phase intermediate, yaitu adalah siput yang juga bervariasi dari setiap spesies yang ada. Ini adalah referensi yang bisa digunakan untuk teman-teman mahasiswa belajar lebih lanjut, untuk belajar mandiri juga, sehingga nanti bisa mencari atau menggali lebih dalam, tetapi memang tidak menutup kemungkinan untuk bisa mencari sumber-sumber referensi lainnya yang relevan juga, yang bisa ditemukan sendiri dan mungkin lebih terbaru dari yang sudah kami tuliskan di sini. Demikian video pembelajaran kali ini, dan sampai berjumpa di video-video pembelajaran berikutnya.